Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Jaya Putra dari kelas Jurnalistik A 2019. Hari ini teman-teman semua saya akan membahas tentang domain, di mana domain kali ini adalah tugas dari Bapak Imron Supriyadi sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Media Massa. Nah, hari ini teman-teman saya akan membahas tentang domain yang saya buat dengan analisis SWOT, di mana analisis SWOT merupakan salah satu strategi untuk membuat domain kita agar lebih baik lagi dan bisa berkembang lebih pesat. Jadi eh, saya membuat rencana saya akan membuat domain dengan nama Pagar Alam Traveler, Pagar Alam Traveler, di mana mengapa saya memilih domain tersebut? Karena saya sudah menganalisis tentang domain tersebut dengan analisis SWOT, di mana merupakan tugas dari Bapak Imro Supriyadi. Nah, buat kawan-kawan semua yang belum tahu tentang analisis SWOT itu singkatan dari eh, S-nya itu adalah strike atau kekuatan, W-nya adalah weakness atau kelemahan, O-nya adalah opportunity atau kesempatan, dan T-nya adalah threat atau ancaman. Jadi sebelum saya jelaskan terlebih dahulu mengapa saya memilih domain Pagarang Traveler. Seperti mungkin kawan-kawan semua ada yang tahu dan belum, bahwasanya Pagaralam merupakan salah satu kota di Sumatera Selatan yang merupakan kota di mana menjadi kota di mana Pagaralam adalah kota sebagai kota tujuan wisata, yang dimana kita ketahui banyak sekali wisata dan potensi-potensi wisata yang ada di Kota Pagar Alam. Itu salah satu alasan saya memilih domain tersebut, dan ada traveler di situ. Traveler maksudnya eh, pelengkap sebagai bukan hanya sekedar pagar alam saja, dan ini merupakan domain khusus untuk membahas tentang wisata dan seputar tentang turis atau lain sebagainya. Jadi saya sudah menganalisis domain tersebut, di mana yang pertama saya akan menganalisisnya dengan analisis S atau strike. Nah, strike atau kekuatan yang kita dapat dari domain tersebut sudah jelaskan pertama tadi, bahwa mengapa saya memilih namanya, karena Pagaralam merupakan ya kota wisata, dan potensinya memang jelas bahwa Pagaralam memiliki banyak sekali wisata. Dan dengan di Pagar Alam, dengan di Sumatera Selatan sendiri, eh, Pagar Alam merupakan kota yang memiliki wisata yang sangat dominan sekali. Jadi itulah mengapa saya memilih Pagar Alam Traveler. Nah, jadi domain ini akan membahas tentang seputar itu tadi, seputar wisata, seputar eh, makanan, mungkin seperti itu nantinya. Nah, dan satu lagi, saya memilih ini karena domain yang saya cari juga di Google itu sangat sedikit sekali yang menggunakan nama Pagar Alam. Jadi itulah saya memilih Pagar Alam. Selain itu juga saya merupakan putra daerah Pagar Alam. Terus saya memilih domain tersebut. Jadi saya ingin dengan domain yang saya buat, saya mengenalkan potensi wisata yang sudah ada di kota kelahiran saya sendiri. Begitu. Setelah itu eh, sebelum saya ke kekurangan, saya langsung ke opportunity atau kesempatan. Nah, kesempatannya tadi teman-teman, salah satunya tadi bahwasanya eh, di Pagar Alam sendiri itu jarang yang menggunakan nama domain Pagar Alam. Itu salah satu kesempatan, dan juga kesempatan lain ya belum banyak orang yang mengenalkan atau membuat tentang Kota Pagar Alam di website. Jadi banyak sekali yang bisa kita ulas mengenai Kota Pagar Alam, seputar wisatanya. Bisa kita bandingkan dengan wisata lain. Itu akan menjadi sebuah kesempatan. Misal kita akan membandingkan 7 wisata Pagar Alam yang yang tidak kalah menarik dengan wisata Bandung. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa bandingkan, bukan hanya apa tuh men, bisa dibilang hanya bisa membahas Kota Pagar Alam saja, tapi bisa kita bandingkan agar lebih luas dengan kota-kota lain seperti Bandung tadi. Itu. Nah, setelah itu adalah
weakness atau kelemahan ya. Bisa kita bilang tadi sebenarnya kelemahannya itu tadi. Kita akan membahas tentang pagar alam. Berarti kita akan membahas khusus tentang kota pagar alam. Dan kita mungkin akan terpaku dengan pagar alam itu sendiri. Tapi melihat melihat kekurangan ini tadi, melihat kekurangan ini, saya juga membackupnya dengan opportunity tadi atau kesempatan tadi. Kesempatannya adalah bisa kita bandingkan dengan untuk menutupi weaknessnya, kekurangannya kita bisa bandingkan dengan kota-kota lain. Jadi dia akan lebih luas lagi. Jadi kekurangan itu bisa kita tutupi. Nah, selanjutnya ancaman. Ancaman di sini yang saya lihat bakal mungkin nanti ke depannya eh, akan akan banyak blogger-blogger atau orang-orang yang membuat nama domain yang bakal sama atau serupa seperti mungkin bakal muncul pagar alam tourism, pagar alam view atau lain sebagainya. Itu mungkin merupakan ancaman-ancaman, tapi saya rasa ketika kita memang konsisten dalam menggunakan domain ini dan menggunakan keyword yang bagus dan tulisan yang bagus, itu bukan merupakan ancaman sih, tapi merupakan kesempatan kita untuk lebih baik lagi. Jadi mungkin itu saja. Jika ada kesalahan kata, perilaku, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada Bapak Imro Supriyadi saya ucapkan terima kasih sebagai dosen pengampu di mata kuliah Manajemen Media Massa. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.